Halo Bapak Ibu, apa kabarnya? Dan saya percaya dalam minggu ini Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa. Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, melindungimu, memberkatimu. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman. Bagaimana kita bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, ini paling penting sekali. Nah, kita akan belajar bagaimana Roh Kudus memimpin dalam hidup kita. Baik, kita akan baca satu firman Tuhan di dalam Galatia pasal kelima ayat 16 sampai 17. Saya akan bacakan di sini. Galatia pasal 16 sampai 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh Allah, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nanti selebihnya baca sampai ayat 21 di rumah masing-masing. Nah, kita akan belajar dipimpin oleh Roh. Hiduplah oleh Roh. Nah, hiduplah oleh Roh itu artinya seperti apa? Artinya begini, hiduplah itu artinya berperilaku, berkebiasaan, usaha membiasakan diri hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Artinya melakukan hal yang terus-menerus yang di dalamnya membutuhkan usaha, perjuangan, latihan dalam waktu yang panjang. Perlu proses. Nah, itu tidak langsung instan, tidak bisa. Bukan hanya bergantung kepada perasaan kita, mood kita, apa yang kita rasakan. Kalau rasanya menurut saya cocok, ya nyaman gitu. Itu bukan seperti itu. Hiduplah menurut Roh itu proses jangka panjang, dan itu perlu perjuangan, perlu dedikasi, perlu hatimu untuk Tuhan. Makanya tidak heran kalau orang habis KKR, habis seminar, habis dengar khotbah yang berapi-api, tiba-tiba rohnya dibangun. Nah, rohnya dibangun, dia merasa betul-betul hidupnya itu indah sekali. Tetapi 1 minggu, 2 minggu kemudian tiba-tiba loyo kembali. Nah, itulah namanya kita perlu proses setiap hari. Jadi dipimpin Roh Kudus itu perlu proses demi proses. Dipimpin Roh Kudus itu sama dengan dipulihkan terus-menerus setiap hari. Dipimpin oleh Roh Kudus itu sama dengan bertobat setiap hari. Nah, ini terus-menerus sampai kita benar-benar mengalami Tuhan itu seperti apa, begitu. Nah, jadi ini yang kita bahas pada hari ini. Makanya perlu digarisbawahi, menaklukkan diri kepada kehendak Tuhan, kepada kemauan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Maka Roh Kudus akan memimpin step by step, sedikit demi sedikit, pelan-pelan tapi pasti. Dan saya yakin Bapak Ibu pasti rindu dipimpin Tuhan, rindu dipimpin Roh Kudus, rindu melihat kemuliaan Tuhan itu ada dalam diri kita, terjadi dalam keluarga kita, terjadi dalam lingkungan kita, terjadi di bangsa ini yang hari-hari sangat membutuhkan kehadiran Roh Kudus dalam gerejanya. Dan saya yakin hari ini kita akan belajar bersama-sama dipimpin Roh Kudus itu seperti apa. Nah, ada orang sering bertanya sama saya, Pak, apa sih bedanya dipimpin Roh Kudus, roh ego kita, dan roh setan? Nah saya akan saya bahas ini. Yang pertama, kalau orang dipimpin Roh Kudus, ingat, ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Kenapa ada damai sejahtera dalam hidup? Karena di dalam dia ada firman Tuhan. Nah ini. Nah, dipimpin Roh Kudus, di dalam dia ada firman Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sama dengan orang yang dipenuhi firman. Makanya dia akan selalu menghasilkan hatinya benar-benar penuh sukacita, penuh leluasa memuji Tuhan. Walaupun keadaan orang itu mengalami masalah begitu hebat, masalah bertubi-tubi, tapi karena hatinya dipimpin firman, hatinya dipimpin Roh Kudus, dia akan tetap bertahan. Dan dia akan berkata bahwa pencobaan yang aku alami, pencobaan biasa, bisa aku dicobai.
Tuhan yang setia memberikan jalan keluar. Nah, dalam hidupnya selalu sadar dan sadar bahwa kalau orang dipimpin Roh Kudus itu, orang itu sadar sepenuhnya apa yang dia jalani, apa yang dia punyai, apa yang Tuhan percayakan hari ini dalam hidupnya adalah karena kemurahan Tuhan. Dan semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah ini, dia sadar apa yang dia punyai, apa yang dia alami hari ini, Bapak Ibu juga sama, itu karena kemurahan Tuhan. Nah, orang dipimpin Roh Kudus sadar sepenuhnya hidup ini adalah karena anugerah. Coba kalau tidak percaya, pencet hidupmu 5 menit saja. Nggak nyampe 5 menit deh, jangan bernapas. Kira-kira hidup atau mati? Jawabannya ada dalam diri Anda. Semua karena anugerah Tuhan. Coba bayangin, kita lahir perlu orang lain, kita belajar perlu orang lain, kita mau mati perlu orang lain juga. Kita tidak bisa karena kita ini Tuhan tentukan menjadi makhluk sosial, dan semua karena kemurahan Tuhan. Kalau orang sadar semua apa yang kupunya itu kemurahan Tuhan, berarti itu orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua, kalau orang dipimpin oleh egonya itu seperti apa? Nah ini, kalau yang pertama kita bicara orang dipimpin Roh Kudus, orang dipimpin egonya kenapa? Itu seperti apa? Itu dimulai semua karena kata saya. Nah, itu egonya, sisi manusianya yang kuat dalam dirinya. Dia akan selalu berkata saya hebat. Kalau tidak ada saya, semua gagal. Kalau tidak ada saya, semua tidak jalan. Kalau tidak saya ada saya, semua nggak berhasil. Nah, fokusnya selalu dirinya. Dan orang semacam ini menganggap Tuhan itu nomor kesekian. Orang semacam ini yang ditunjukkan, yang tujuan paling utama dalam hidupnya adalah keuntungan untuk dia, kerugian untuk orang lain. Keuntungan untuk dia, kerugian untuk orang lain. Dan prinsip yang lebih parah di sini katakan, kalau ada uang pasti ada Tuhan, nggak ada uang nggak ada Tuhan. Ini orang dipimpin oleh egonya, dan fokus semuanya itu untuk apa? Membangun kesombongan dirinya sendiri. Inilah orang yang dipimpin oleh ego. Dan yang ketiga, orang yang dipimpin oleh setan. Ini lebih parah dari orang di ego. Pikirannya, tindakannya, ucapannya selalu jahat dan selalu ingin mencelakai orang, dan selalu senang kalau lihat orang itu celaka, selalu senang kalau lihat orang itu susah, selalu senang kalau lihat orang itu menderita. Nah, orang semacam ini hidupnya benar-benar menyangkal kebenaran firman, menyangkal keberadaan Kristus, dan menyangkal apapun juga, tetapi orang ini lebih menyatukan dirinya kepada kuasa kegelapan. Dan tidak heran, hari-hari ini banyak orang, egonya, orang dipimpin egonya, orang tidak memperdulikan lagi tentang bagaimana berbuat sesuatu yang baik, bagaimana hidup dalam kebenaran. Dan justru orang sekarang ini lebih cenderung mau dipimpin oleh roh setan dan roh ego. Contoh sekarang kegerakan zaman baru sudah luar biasa sekali. Kegerakan New Age luar biasa sekali. Itu merasuk di dalam dunia kekristenan, merasuk dalam diri anak-anak Tuhan, kegerakan New Age. Dan itu paling bahaya. Makanya kita perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dapat disimpulkan begini. Dari tiga hal tadi, dapat disimpulkan bahwa tindakan dan kelakuan kita mencerminkan apa yang ada dalam diri kita. Apakah kita dipimpin Roh Kudus, dipimpin ego, atau dipimpin oleh roh setan? Nah, ingat, kalau orang dipimpin roh setan sama sekali tidak suka firman, sama sekali tidak suka firman, sama sekali tidak suka nama Yesus. Seperti itu, hampir mirip-mirip dengan ego. Nah, ini saudara-saudara. Nah, kita melihat contoh di Alkitab. Contoh di Alkitab namanya Elipas ya. Ini orang yang dipimpin Roh Kudus, roh ego. Nah, kita bedanya di sini. Nah, Elipas itu dalam Ayub pasal 22 ayat 1 sampai 30, nanti Bapak Ibu baca. Dia adalah sahabat Ayub. Begitu luar biasa. Dia memberikan kata-kata penghiburan kepada Ayub. Itu sepertinya luar biasa, sepertinya benar-benar bagus. Tetapi apa yang terjadi? Justru itu perkataannya Elipas itu tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Dia selalu menghakimi Ayub.
Ayub dikatakan, kamu seperti ini, kamu seperti karena dosamu, karena kamu perlu bertobat dan sebagainya. Itu Elifas. Dan dia berkata bahwa apa yang disampaikan itu seakan-akan dari Tuhan. Dan itu salah besar. Makanya apa yang terjadi, saya kasih tahu kepada kita semua, jangan percaya kepada setiap omongan yang mengatakan ini dari Tuhan, itu dari Tuhan. Apalagi kalau orang berkata bahwa saya mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara sama saya. Saya percaya Tuhan sampai hari ini berbicara. Saya percaya karena Tuhan kita yang hidup, Tuhan yang sanggup berbicara, Tuhan yang sanggup berbicara kepada umatnya. Berbicaranya audible juga bisa, berbicara lewat firman juga bisa, berbicara lewat kesan di hati juga bisa, berbicara lewat mimpi juga bisa. Tetapi ada orang-orang yang dipimpin oleh egonya. Karena apa? Ingin dianggap dipimpin Roh Kudus, ingin dianggap paling diurapi, ingin dianggap paling hebat, ingin dianggap dipakai Tuhan luar biasa daripada yang lain. Makanya egonya muncul, selalu pakai nama Tuhan. Tuhan berbicara, hati-hati. Saya enggak alergi karena Tuhan juga pernah berbicara sama saya berkali-kali. Saya tahu itu. Tetapi kita harus membedakan roh siapa yang memimpin itu. Roh egomu, Roh Kudus, atau roh setan. Nah ini banyak terjadi. Makanya kalau orang-orang yang dipimpin roh egonya itu selalu ujung-ujungnya mencari kepentingan untuk dirinya sendiri. Ujung-ujungnya mencari kejayaan untuk dirinya sendiri. Ujung-ujungnya akan bermasalah. Dan ingat, sesuatu yang dipimpin ego, ujungnya akan bermasalah dengan dirinya dan dengan Tuhan. Makanya hati-hati. Ini roh ego. Nah ini pelayanan zaman hari-hari ini mesti banyak hati-hati. Saya sering jumpai di gereja, kalau udah KKR, orang didoakan tumbang. Nah, dan orang merasa yakin kalau yang doakan tumbang pasti hamba Tuhan itu dipimpin Roh Kudus. Belum tentu. Dan orang mencari satu sensasi yang sekarang lagi marah. Saya enggak alergi karena pelayanan saya juga banyak seperti itu. Tapi yang saya ingin lihat di balik itu seperti apa gitu. Nah ini, orang didoakan 10 kali tumbang, setiap KKR tumbang, tapi tidak pernah bertobat orang itu. Nah ini masalahnya. Apakah itu orang dipimpin Roh Kudus atau kedagingan, kan begitu. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Kita jangan lihat sensasinya, tapi lihat buahnya. Siapapun juga, baik jemaat, baik hamba Tuhan itu sama. Nah, ini Elifas dipimpin oleh roh egonya, dipimpin oleh kedagingannya. Dan apa yang terjadi? Seperti itu, Tuhan marah. Makanya dalam kitab Ayub pasal ke-42 ayat 7. Ayub 42 ayat 7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah ini Elifas dimarahin Tuhan karena apa? Menganggap penderitaan Ayub itu karena dosanya. Saya kasih tahu, kadang-kala kita kalau lihat orang berdosa, kita langsung, kalau orang lagi bermasalah, langsung kita mau, kamu pasti berdosa. Kalau kita menganggap orang lagi ketimpa sesuatu, kamu masih berdosa, belum tentu. Nah ini, makanya roh penghakiman tidak boleh ada dalam diri kita. Kalau orang dipimpin Roh Kudus, dia tidak akan pernah memiliki roh penghakiman. Karena apa? Dia akan uji seperti apa. Dia akan tanya, Tuhan seperti apa. Nah, kalau orang dipimpin Roh Kudus, pasti perkataannya tegas, tetapi di dalamnya ada kelembutan dari Tuhan. Tapi kalau orang tidak dipimpin Roh Kudus, kelihatannya baik. Yang baik belum tentu benar sesuai firman. Yang benar pasti dalamnya kebaikan. Banyak orang baik tapi nggak benar. Nah ini yang terjadi. Kelihatannya Elifas itu rohani banget, tapi tidak benar. Di hadapan Tuhan tidak benar. Makanya Tuhan marah sama dia. Nah ini saudara-saudara, mesti hati-hati. Apakah kita sekarang dipimpin Roh Kudus atau dipimpin roh ego? Kalau dipimpin roh setan juga, hari ini datang pada Yesus, Tuhan akan bebaskan kita.
Nah, orang yang dipimpin roh setan, dia tidak percaya apapun yang dikatakan Alkitab. Orang yang dipimpin roh setan, dia akan selalu percaya satu hari-hari baik. Dia akan percaya hari kelahirannya akan seperti ini. Dia percaya hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Contoh begini, kalau ada kebiasaan di tempat kami itu, kalau ada orang ditawarin makan, terus orang itu tidak makan, akan cuma pegang piringnya doang. Kalau nggak makan, katanya kalau nggak makan nanti kamu digigit ular dan sebagainya. Dan kita lebih percaya kutuk daripada berkat. Nah, setan itu mau semua orang-orang percaya lebih percaya kutuk daripada berkat. Ini yang terjadi. Lebih percaya hal-hal yang negatif daripada berkat. Padahal Tuhan, orang yang sudah di dalam Tuhan tidak ada penghukuman. Orang yang sudah di dalam Tuhan ada kuasa Tuhan dalam dirinya yang membuat dia berjalan dalam kebenaran. Makanya percaya tidak cukup, harus dipimpin oleh Roh Kudus supaya kita dari kebenaran menuju kebenaran, seperti itu. Nah, yang kedua, salah satu contohnya Paulus dalam Kisah Rasul pasal 6 ya. Paulus itu dipimpin Roh Kudus ke Makedonia. Apa yang terjadi? Orang yang dipimpin Roh Kudus itu jangan berpikir orang itu selalu nyaman, selalu enak, orang itu selalu aman-aman saja. Salah besar. Paulus orang yang dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus dengan banyak tanda-tanda mujizat yang besar dalam hidupnya. Dia selalu menghadapi kesulitan, selalu menghadapi kesukaran, selalu menghadapi aniaya di mana-mana, di pelayanannya di mana-mana. Bayangkan, habis kapan ke kapal karam digigit ular, dan orang berkata, oh lu pasti orang berdosa. Tapi Paulus tidak. Paulus meyakini apa yang terjadi dalam hidupnya adalah rencana Tuhan. Sama, apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini Bapak Ibu tidak lepas dari rencana Allah. Walaupun sekarang kita lagi mengalami sulit, kita mengalami susah, kita mengalami jalan buntu, tapi ingat, Roh Kudus dalam dirimu akan berbicara dan memimpin engkau apa yang harus dibuat, memimpin engkau apa yang harus dilakukan. Makanya betapa penting hati kita diisi firman, hati kita mau dipimpin Roh Kudus. Paulus itu menghadapi aniaya di mana-mana, dirajam pakai batu, dicambuk, padahal orang dipimpin Roh Kudus. Makanya jangan percaya kalau orang ngomong-ngomong gini, kalau kamu dipimpin Roh Kudus, kamu aman, kamu enak, kamu nggak kekurangan. Ini betul, tapi jangan salah. Alkitab berkata, kalau kamu benar-benar muridku, kamu harus memikul salibku. Tapi juga jangan salah, Alkitab juga berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 29 mengatakan, kita ini dikaruniakan, saya akan bacakan supaya Bapak Ibu tahu ini dengan jelas. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, ini kita bukan hanya diselamatkan, diberkati, melimpah ruah, tapi juga menderita. Itu dipimpin Roh Kudus. Makanya kalau orang dipimpin Roh Kudus, tidak usah takut. Bahaya apapun, pencobaan apapun, sehebat apapun, tidak akan bisa memisahkan kasih kita kepada Tuhan. Dan Tuhan bersama kita. Luar biasa. Nah, ini Tuhan berkata, pikulah salibku. Ada seorang hamba Tuhan, saya baca buku, dalam buku yang luar biasa yang pernah saya baca, dikatakan waktu itu di Vietnam Selatan. Vietnam dibagi dua, utara dan selatan. Karena utara bagian komunis, selatan itu bagian demokratis dan sebagainya gitu. Dan apa terjadi? Satu kali di perbatasan itu, tentara Vietcong itu datang untuk membunuh seluruh penduduk desa itu. Yang laki-laki dibunuh, anak kecil, tua muda dibunuh, yang laki-laki, yang perempuan pada diperkosa. Ada satu misionari di situ. Ketika mendengar tentara itu mau jalan ke desanya, dia berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan Roh Kudus pimpin dia. Apa yang terjadi, saudara? Tiba-tiba datanglah ratusan lebah menyengat mukanya. Apa yang terjadi? Mukanya itu habis. Mukanya itu nggak berbentuk lagi. Nah, satu kali ketika Vietcong datang, semua perempuan,
diambil, tapi misionari ini selamat. Karena apa? Ketika misionari itu ditangkap, mukanya sudah tak berbentuk lagi. Maka tentara itu lepaskan dia, dan misionari ini selamat. Nah ini kadang-kadang dipimpin Roh Kudus seperti itu, bukan seperti apa mau kita, seperti apa maunya Tuhan. Nah ini makanya kalau orang dipimpin Roh Kudus dimanapun ditempatkan, dimanapun dalam sebuah pelayanan, dia tidak akan takut. Lahan kering bisa menjadi basah. Tapi kalau orang tidak dipimpin Roh Kudus, lahan basah bisa menjadi kering. Pertanyaannya, apa kita dipimpin Roh Kudus atau tidak? Nah ini. Nah saudara-saudara, betapa penting hari ini kita belajar dipimpin Roh Kudus. Nah, ada satu pertanyaan, bagaimana cara kita dipimpin Roh Kudus? Ini yang paling penting sekali. Bagaimana caranya? Nah, Roh Kudus itu berbicara lewat hati manusia. Makanya minggu lalu kita berbicara, Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus berbicara di dalam hati orang yang sudah percaya pada Kristus. Dan kalau berbicara di dalam hati kita, itu sesuai firman. Diuji dulu, tidak sembarangan. Sesuai firman, dan itu mendatangkan sejahtera, mendatangkan damai luar biasa. Dan pasti ada peneguhan. Itu tidak lepas dari konteks firman Allah. Itu caranya. Caranya yang kedua bagaimana? Cara yang kedua, harus hidup di dalam roh. Nah ini penting sekali. Harus hidup di dalam roh. Ini penting sekali. Makanya bagaimana cara dipimpin Roh Kudus? Harus hidup dalam roh. Cuma akan saya bacakan di sini satu firman Tuhan. Tetapi, saya katakan, tetapi buah roh, perhatikan ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan kiranya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Nah ini. Yang kedua, bagaimana dipimpin Roh Kudus? Hidup dalam roh, nggak ada lagi. Nah ini, hidup dalam roh. Bagaimana dengan kita semua? Sudah hidup dalam roh? Belum. Nah kalau orang hidup dalam roh, seperti saya katakan tadi, baca dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 26. Di situ ada. Nah ini, kalau orang marah-marah, dipimpin roh siapa? Anda yang tahu. Kalau orang pergi ke dukun, dipimpin roh siapa? Anda yang tahu. Kalau orang baca Alkitab, dipimpin oleh roh siapa? Anda tahu. Nah ini yang paling penting. Nah ini yang paling penting. Apakah cirinya orang dipimpin Roh Kudus? Nah cirinya seperti apa? Satu, menempatkan firman di atas segala-galanya. Bukan aturan manusia, bukan apa yang dirasa, bukan apa yang dipikirkan, tapi firman itu di atas segala-galanya. Itu ciri pertama. Yang kedua, hidupnya menghasilkan buah. Makanya kalau orang mengaku saya dipimpin Roh Kudus tapi buahnya tidak ada, jangan dipercaya. Dari buahnya lah kamu bisa melihat siapakah orang itu sebenarnya. Makanya jangan lihat sesuatu dari casingnya. Kelihatan hebat, kelihatan luar biasa, kelihatan wah, kelihatan pokoknya luar biasa di mata manusia, tapi di mata Tuhan jahat. Karena apa? Tidak menghasilkan buah seperti apa yang dikatakan firman. Menghasilkan buah. Ciri yang ketiga apa? Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti mencintai pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin. Ada orang ngaku saya cinta Roh Kudus, tapi di pekerjaan Tuhan dia tidak mau. Itu tidak bisa. Nah, yang keempat, ciri orang yang dipimpin Roh Kudus itu menghormati hamba Tuhan. Mustahil orang mengaku dipimpin Roh Kudus tidak menghormati hamba Tuhan. Yang kelihatan aja nggak dihormati, apalagi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Nah ini, hormati hamba Tuhan, hargai hamba Tuhan, penting. Hargai pendetamu, hargai hamba Tuhan di gerejamu. Apapun kesalahan dia, kita bukan jadi hakimnya. Hakimnya Tuhan sendiri nanti. Kadang-kala kita selalu menghakimi. Ingat, hamba Tuhan juga manusia biasa kok. Hamba Tuhan itu penuh kekurangan. Hamba Tuhan itu penuh kelemahan. Contoh di Alkitab, siapa yang gak ada punya kelemahan? Musa punya kelemahan. Daud punya kelemahan. Salomo punya kelemahan. Istrinya seceng.
Nah ini, Petrus punya kelemahan, Paulus punya kelemahan, semua punya kelemahan. Tapi kita perlu menghargai dia. Siapa hamba Tuhan? Hamba Tuhan salah, ini dan itu, urusan dia dengan Tuhan. Karena yang memanggil dia adalah Tuhan, bukan kita. Nah ini. Yang kelima, ciri orang dipimpin Roh Kudus adalah berani berkata tidak terhadap dosa. Dosa apapun yang tidak sesuai firman harus dia tolak. Kalau orang mengatakan saya dipimpin Roh Kudus, jangan percaya. Kalau hidup orang itu nggak benar, buahnya nggak benar, nggak usah percaya deh. Orang yang dipimpin Roh Kudus tidak akan pernah minum minuman keras. Orang dipimpin Roh Kudus tidak akan pernah menghancurkan tubuhnya sebagai batel. Dia tidak akan pernah menghancurkan tubuhnya sebagai batel. Nah ini, orang yang dipimpin Roh Kudus bicara sama perbuatan, perkataan sama perbuatan itu sama, tidak pelin-pelan. Nah, orang yang dipimpin Roh Kudus, orang itu penuh belas kasihan dan peduli sama orang yang lemah di sekitar. Itu orang yang Roh Kudus. Makanya Roh Kudus itu membawa kita dalam kebenaran dan kekudusan. Makanya jangan lihat orang itu dari penampilannya, dari pakaiannya. Kita bisa ketipu. Zaman dulu orang rampok pakainya pasti serem-serem. Tapi sekarang rampok itu berdasi banyak. Pakainya keren, keluar mobil dari mobil mewah. Itu banyak terjadi. Makanya jangan lihat casingnya, lihat perbuatannya, lihat buahnya. Jangan terkesima dengan perkataannya, lihat buahnya apa yang dihasilkan. Orang yang dipimpin Roh Kudus, dia akan berani bersaksi tentang Kristus kepada siapapun juga. Entah ditolak, entah diterima. Yang penting bersaksi. Nah, pertanyaan yang terakhir, mengapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan. Kenapa kita harus dipimpin? Karena apa? Kita harus dipimpin Roh Kudus karena apa? Tubuh kita ini sudah milik Tuhan sepenuhnya. Nah, kita berkata, saya bacakan satu ayat. 1 Korintus pasal ke-6 ayat 19 ayat 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah ini pertanyaannya, mengapa kita dipimpin Roh Kudus? Tubuhmu sudah lunas dibayar. Roh Kudus ada dalam diri kita. Kita ini baitnya Allah. Kita rumah Tuhan. Inilah gereja yang sejati. Yang kedua, kenapa kita harus dipimpin Roh Kudus? Nah ini pertanyaan. Kalau kita tidak dipimpin Roh Kudus, maka kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Coba ayat 21 saya bacakan di sini. Atau ayat Galatia, dalam Galatia pasal 6, saya akan bacakan Galatia pasal 6. Galatia pasal 6 ayat 21 dikatakan gini. Ayat 21. Galatia pasal 5 ayat 21 mengatakan ini, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, iman tidak cukup, harus ada perbuatanmu, kata kitab Yakobus. Iman dan perbuatan itu harus balance. Nah ini, kalau kita tidak menyalipkan benar-benar kedagingan kita, tidak akan melihat kerajaan Allah, tidak akan berbagian kerajaan. Hari ini saya percaya Bapak Ibu dicerahkan di firman Tuhan. Mari sama-sama dengan saya berjalan bimbingan Roh Kudus. Hari ini kalau kau menemukan jalan buntu, minta Roh Kudus buka jalan. Roh Kudus tolong saya, aku memiliki jalan buntu. Roh Kudus akan buka jalan kepada Anda. Mari kita berdoa. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati yang dengar firman. Tuhan berkati yang melihat firman, yang melihat video ini. Aku percaya apapun masalahnya, Tuhan tolong dia. Tuhan jamah dia. Tuhan buka jalan dengan belas kasihan-Mu yang luar biasa. Roh Kudus pimpin dia, supaya kalau mereka jauh dari Tuhan, kembali ke Tuhan sungguh-sungguh. Ada roh keinginan untuk bunuh diri yang dipimpin roh setan, kembali ke Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Aku percaya Roh Kudus berkati mereka. Terima kasih pada hari ini. Dalam nama Yesus, berkati seluruh umat-Mu pada hari ini. Haleluya, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Pesan saya yang terakhir, ikut anjuran pemerintah. Dan saya dan Anda pasti berjalan dalam kehendak Allah yang sempurna. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati hari ini. Sampai jumpa dalam pertengahan minggu. Haleluya. Amin.